Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 1222072169 dari kelas E Ilmu Hukum Angkatan 22. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas dari mata kuliah Hukum Internasional, yaitu mengenai pengakuan dan kedaulatan serta yurisdiksi dan tanggung jawab negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi dari mata kuliah Hukum Internasional ini. Yang pertama adalah pengakuan negara. Pengakuan negara adalah tindakan formal yang dilakukan oleh suatu negara atau organisasi internasional yang mengakui keberadaan negara lain. Dalam hukum internasional, pengakuan negara memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah pengakuan de jure, yaitu pengakuan yang sah secara hukum. Kemudian yang kedua adalah pengakuan de facto. Pengakuan de facto ini adalah pengakuan yang tidak sepenuhnya sah namun mengakui keberadaan negara tersebut dalam kenyataan. Baik, di sini kita akan membahas tentang pengakuan de jure. Pengakuan de jure ini adalah pengakuan resmi yang menunjukkan bahwa negara tersebut sah secara hukum di dunia internasional. Pengakuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan apakah negara yang diakui memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi negara yang sah, seperti wilayah yang jelas, pemerintah yang stabil, dan kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Kemudian yang kedua adalah pengakuan de facto. Pengakuan de facto ini di sisi lain mengacu pada pengakuan yang tidak sepenuhnya sah dalam arti hukum, tetapi diakui sebagai entitas atau eksis dalam kenyataannya. Pengakuan ini sering terjadi pada negara yang berada dalam kondisi atau konflik atau peperangan saudara, di mana pengakuan resmi belum dilakukan. Pengakuan negara dapat dilakukan secara unilateral atau dilakukan oleh satu negara terhadap negara lain, atau multilateral, dilakukan oleh sekelompok negara atau organisasi internasional seperti PBB. Pengakuan tersebut dapat berdampak pada kemampuan negara untuk mengakses hak dan kewajiban internasional serta berpartisipasi dalam organisasi internasional. Kemudian kita akan membahas tentang kedaulatan negara. Kedaulatan negara adalah konsep dasar dalam hukum internasional yang mengacu pada hak sebuah negara untuk memiliki kontrol penuh dan tidak bergantung pada kekuasaan luar atau wilayah dan urusan dalam negeri. Kedaulatan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kedaulatan internal dan yang kedua adalah kedaulatan eksternal. Baik, di sini kita akan membahas yang pertama adalah kedaulatan internal. Kedaulatan internal ini mengacu pada kekuasaan sebuah negara untuk mengatur urusan dalam negerinya, termasuk pemerintah, hukum, dan kebijakan domestik tanpa campur tangan dari negara lain. Negara ini memiliki otoritas untuk mengatur sistem hukum, ekonomi, serta kebijakan sosial dan budaya. Yang kedua adalah kedaulatan eksternal. Kedaulatan eksternal berhubungan dengan kemerdekaan suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain, tanpa adanya campur tangan atau dominasi dari negara lain. Dalam hal ini, negara bebas untuk membuat perjanjian internasional, bergabung dalam organisasi internasional, dan menjaga hubungan diplomatik. Prinsip kedaulatan negara tercermin dalam piagam PBB, khususnya pada pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara-negara anggota PBB mempunyai kesetaraan kedaulatan. Prinsip ini menekankan bahwa semua negara memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam komunitas internasional tanpa intervensi eksternal. Kemudian di sini kita akan membahas tentang yurisdiksi dan tanggung jawab negara. Yang pertama kita akan membahas yurisdiksi negara. Yurisdiksi negara dalam hukum internasional merujuk pada kewenangan negara untuk membuat dan menegakkan hukum atas individu, entitas, dan kegiatan yang terjadi dalam wilayahnya atau yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya. Yurisdiksi ini dapat terbagi dalam 3 jenis utama, yaitu yang pertama yurisdiksi teritorial, yaitu
merujuk pada kewenangan negara untuk mengatur dan menegakkan hukum di wilayah geografisnya. Negara ini memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, mengadili dan menegakkan keputusan hukum di wilayahnya, termasuk di darat, laut, dan udara yang berada dalam batas-batas wilayah nasionalnya. Yang kedua adalah yurisdiksi personal. Yurisdiksi personal ini mencakup kejahatan di luar negeri berdasarkan prinsip nasionalitasnya. Kemudian yang ketiga adalah yurisdiksi universal. Yurisdiksi ini memberikan kewenangan kepada negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan di luar wilayahnya, terlepas dari kewarganegaraan pelaku. Kejahatan ini seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan seringkali diadili berdasarkan yurisdiksi universal ini. Dalam menjalankan yurisdiksi, negara harus mempertimbangkan prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara lain. Meskipun demikian, yurisdiksi suatu negara dapat diakui atau dibatasi melalui perjanjian internasional seperti Konvensi PBB atau perjanjian bilateral antara negara-negara. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi yang terakhir, ialah tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara ini adalah kewajiban yang dimiliki negara untuk bertindak sesuai dengan hukum internasional dan untuk menanggung konsekuensi hukum internasional apabila melanggar kewajiban tersebut. Tanggung jawab negara dapat timbul dari berbagai tindakan, termasuk pelanggaran terhadap hukum internasional, perjanjian internasional, atau prinsip-prinsip dasar hubungan antar negara. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap hukum internasional. Negara dapat dianggap bertanggung jawab secara internasional jika melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum internasional, seperti pelanggaran hak asasi manusia, invasi wilayah negara lain, atau pelanggaran terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab negara atas tindakannya. Jika negara bertindak secara ilegal, negara tersebut dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian atau dampak yang timbul dari akibat tindakannya sendiri. Sebagai contohnya ialah jika suatu negara itu melakukan agresi militer terhadap negara lain, negara yang agresor tersebut dapat diminta untuk membayar ganti rugi atau bahkan dikenai sanksi internasional. Yang ketiga adalah penyelesaian sengketa internasional. Salah satu cara untuk menangani tanggung jawab negara adalah melalui mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang dapat melibatkan badan internasional seperti Mahkamah Internasional. Mahkamah ini dapat memberikan keputusan yang mengikat terkait pelanggaran hukum internasional oleh suatu negara yang membuat atas pelanggaran tersebut. Kemudian dalam hal ini, hukum internasional memberikan sistem yang jelas untuk menegakkan tanggung jawab negara. Negara yang melanggar hukum internasional dapat dikenakan sanksi, baik berupa sanksi ekonomi, sanksi diplomatik, atau bahkan tindakan militer berdasarkan keputusan organisasi internasional yang berwenang. Baik, kesimpulan dari materi ini ialah pengakuan dan kedaulatan negara adalah prinsip dasar dalam hubungan internasional yang menentukan bagaimana negara diakui dan dihormati oleh komunitas internasional. Di sisi lain, yurisdiksi negara mengacu pada kewenangan suatu negara untuk mengatur dan menegakkan hukum atas individu dan entitas di dalam wilayahnya atau yang terikat atau yang terkait dengan kepentingan negara tersebut. Tanggung jawab negara menuntut negara untuk bertindak sesuai dengan kewajiban internasional dan menerima konsekuensi jika melanggar hukum internasional. Dengan demikian, konsep-konsep ini saling terkait dan menjaga keteraturan dan perdamaian di dunia internasional. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.